Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung terus dakwah Rinjani TV dan Satu Radio dengan menyalurkan donasi terbaik Anda di rekening BSI 96947217770 atas nama Satu Radio Lombok. Informasi dan konfirmasi donasi di nomor 0819 0786 1110. Jazakumullahu khairan katsiran. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain, dan bisa menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih pada bab minasyirki an yastaghitha bighairillah atau yad'u ghairah. Bab bagian dari kesyirikan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berdoa kepada selain Allah. Di pertemuan yang terakhir kita menjelaskan atau dalil yang kedua di dalam bab ini adalah firman Allah yang ada di dalam surat Yunus ayat yang 107. Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepadamu suatu kemudaratan, suatu kejelekan, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Karena Dia yang menurunkannya, Dia yang menimpakan kepada kita, maka sudah jelas tidak ada yang bisa menghilangkannya, mengangkatnya dari kita kecuali Dia. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang
ditimpa oleh kejelekan-kejelekan, apakah sakit, kekurangan ekonomi, dan yang lain-lainnya, maka hendaklah ia meminta kepada Allah agar Allah menghilangkannya. Karena dia yang menurunkan, maka dia pula yang akan mengangkatnya. Itu yang terakhir yang kita sampaikan. Sekarang kita memasuki dalil yang ketiga, yaitu ayat yang ada di dalam surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-17 di dalam surat Al-Ankabut. Allah berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Yang artinya, innama ta'buduna min dunillahi awthana. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu adalah awthan, berhala-berhala. Apakah dia patung, ataukah dia batu, ataukah dia pohon kayu, ataukah dia jin, ataukah dia nabi, wali, rasul, atau malaikat. Semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah awthan, berhala-berhala. Wa takhluquna lahu ifka. Dan kalian membuatkan kebohongan-kebohongan. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka memberikan nama bagi patung-patung mereka. Ya. Dibuatkan dia nama-nama. Ada patung namanya Al-Lat, ada namanya Al-Uzza, ada juga namanya Manat, ada namanya Hubal, atau yang lain-lainnya. Kemudian setiap berhala-berhala yang mereka sembah ini, mereka membuatkan kebohongan-kebohongan. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, ini kebohongan. Orang Nasara, mereka mengatakan Isa adalah anak Allah, ini kebohongan. Ya, Uzair bukan anak Allah. Isa bukan anak Allah. Ya, jadi mereka membuat-buat kebohongan. Demikian juga orang-orang yang menyembah patung-patung, dibuatkan bagi patung-patung ini keramat-keramat. Demikian juga orang-orang yang menyembah kuburan-kuburan, yang datang meminta di kuburan-kuburan, dibuatkan kuburan-kuburan ini kebohongan-kebohongan. Ya, misalnya suatu malam saya susah, saya sedih, lalu saya datang ke kuburan, tiba-tiba ada cahaya dari langit turun. Dibikinkan kebohongan-kebohongan. Ya, atau yang sangat terkenal di media sosial. Ketika salah seorang kiai datang ke Masjidin Nabawi, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar dari kuburnya, kemudian mencium lututnya. Coba antum perhatikan di sini ayo ikhwah. Rasulullah SAW keluar dan mencium lututnya. Berarti siapa lebih mulia di sini? Ya, kiai itu. Dan yang satu lagi mengatakan, saya datang ke kuburnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan tangannya dan memegang tanganku, kemudian dicium tanganku. Na'udzubillah. Semua ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Wa takhluquna lahu ifka. Dan kalian membuat kebohongan-kebohongan bagi berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nas'alullah as-salam al-afiyah.
Bahkan ada juga yang mengatakan ketika dia ujian, dia tidur di makam wali fulan dan wali fulan. Maka sebelum ujian ilmu-ilmu itu datang kepadanya. Dan banyak lagi cerita-cerita yang bohong yang mereka buat-buat. Kenapa demikian ayolah ikhwah? Karena kalau tidak dibuat cerita-cerita yang bohong seperti ini, maka tentunya kuburan itu tidak akan laku. Tidak akan ada datang yang ke sana minta keberkahan-keberkahan. Ya. Bahkan subhanallah, kuburan-kuburan orang yang tidak jelas dia itu bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, ada satu kuburan yang Masya Allah ramai dikunjungi. Ketika kita menemui keluarganya, keluarga yang punya kuburan ini, yang banyak didatangi sama orang. Kata keluarganya ini sangat mengejutkan. Dia bilang, yang dikubur ini, Qul ya ayyuhal kafirun saja dia tidak hafal katanya. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun saja tidak hafal. Subhanallah. Jadi, namun dibuatkan cerita-cerita bohong. Supaya orang datang berziarah, kemudian bersedekah untuk kuburan ini. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, lihat ayolah ikhwah. Karena kejahilan kita tentang tauhid, sehingga kita percaya kepada cerita-cerita yang bohong seperti ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, wa takhluquna lahu ifka. Dan kalian membuatkan cerita-cerita bohong, membuat kebohongan-kebohongan untuk berhala-berhala yang kalian sembah ini. Lalu setelah itu Allah menjelaskan, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu, la yamlikuna lakum rizqa, dia tidak bisa memberikan kalian rezeki. Ya, yang patut, yang layak disembah itu adalah yang bisa memberi rezeki. Dia bisa memberi makhluk-makhluknya rezeki, berarti dia maha kaya. Dia memiliki segala-galanya, sehingga semua makhluk-makhluknya bisa diberi rezeki. Manusia diberi rezeki, binatang-binatang juga diberi rezeki, burung-burung juga diberi rezeki, semut, serangga-serangga yang lainnya juga diberi rezeki, ikan di air, di laut itu diberi juga rezeki. Nah, ilah yang seperti ini yang patut untuk kita sembah. Ya, yang tidak bisa memberi rezeki berarti dia tidak punya apa-apa. Untuk apa disembah ilah yang tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa? Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa takhluquna lahu ifka. Kalian membuat kebohongan-kebohongan untuk berhala-berhala yang kalian sembah itu. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya segala yang kalian sembah selain Allah itu, la yamlikuna lakum rizqa, dia tidak bisa memberikan kalian rezeki. Ya, Jibril atau malaikat yang disembah oleh manusia, dia tidak bisa memberikan kalian rezeki. Allah yang memberinya rezeki. Ya, Nabi dan Rasul tidak bisa memberikan kalian rezeki. Allah memberinya rezeki. Wali, orang saleh yang kalian sembah selain Allah itu, dia tidak memiliki rezeki, tidak bisa memberikan kalian rezeki. Yang bisa memberikan kalian rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Fabtaghu 'indallahir rizqa. Maka mintalah kepada Allah rezeki itu, karena dia yang punya, ya ikhwah. Ya, masa rezeki di tangan Allah lalu kita memintanya kepada selain Allah? Ini di mana akalnya ini, ya ikhwah?
Di kajian-kajian yang sebelumnya, kita menjelaskan bahwa setiap yang hidup, itu dia punya rezeki, masih ada rezekinya. Dia tidak akan mati sampai dia menerima semua rezekinya, baru dia mati. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma min nafsin tamut." Tidak ada jiwa yang mati illa wa qad istakmala rizquha, melainkan dia telah menerima semua rezekinya. Itu artinya selama dia hidup dia masih punya apa? Rezeki. Nah, oleh karena itu ayo ikhwah, tidak usah kita khawatir masalah rezeki. Karena kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia akan berikan kepada kita rezeki. Faham antum ini ayo ikhwah? Faham ini? Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk hidup itu karena masih ada rezeki kita. Jadi jangan khawatirkan masalah rezeki. Ya, karena selama kita hidup kita akan tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ajal kita tiba, apabila rezeki kita sudah habis, barulah ajal kita itu akan tiba. Jadi jangan khawatir masalah rezeki. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, namun yang jadi masalah besar terkadang kita ini merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita membanting tulang untuk mencari yang lebih. Padahal yang lebih itu mudaratnya besar bagi kita. Karena untuk mencari rezeki yang lebih, akibatnya kita tidak sholat berjamaah, akibatnya kita tidak ngaji, tidak belajar ilmu dan yang lain-lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa." Mintalah kepada Allah rezeki itu. Wa'buduhu, dan sembahlah dia. Sembahlah Allah. Jangan sembah selain Allah. Karena selain Allah itu dia tidak bisa memberikan kalian rezeki. Ya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Berterima kasihlah kepada Allah. Jangan berterima kasih kepada selain Allah. Masa Allah yang berikan kalian rezeki, lalu kalian berterima kasih kepada selain Allah? Na'udzubillah. Ini makhluk sama makhluk saja tercela. Apabila si fulan yang membantu saya, lalu saya berterima kasih kepada selainnya, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Begitu juga kalau Allah yang memberikan saya rezeki, lalu saya berterima kasih kepada selain Allah, ini adalah sesuatu yang tercela. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lahu, dan berterima kasihlah kepada Allah. Ilaihi turja'un. Ini ingat, ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan kembali. Siapa yang berterima kasih kepada Allah, dia akan kembali juga kepada Allah. Yang tidak berterima kasih kepada Allah, juga dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berterima kasih kepada Allah akan dibalas oleh Allah. Yang tidak berterima kasih kepada Allah juga dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, nafallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah sifat ar-rizqi an ghairihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ayat ini berada dalam surat apa? Surah apa tadi? Al-Ankabut, ayat yang ke-17. Ya, dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut artinya apa? Laba-laba. Ya, ayat yang ke-17. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat memberi rezeki kepada selain Allah. Maksudnya adalah semua makhluk, semua selain Allah itu tidak bisa memberi rezeki. Ya. Wa amara ibadahu bi thalathati umurin.
Dan di dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan 3 perkara. Yang pertama, talabur rizqi minhu wahdahu. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini untuk minta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan jangan minta kepada selain Allah. Ya. Karena semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Orang yang terakhir masuk surga, surganya paling bawah. Walaupun di surga itu semuanya adalah indah, namun maksudnya dibandingkan dengan orang-orang yang masuk pertama, masuk awal, dia adalah orang yang paling bawah. Tapi tidak ada bawah di surga. Semua surga itu adalah atas, namun dia bawah dibandingkan dengan orang-orang yang apa? Masuk duluan. Yang terakhir masuk surga ini, dia punya 10.000 pelayan. Bayangkan bagaimana seseorang punya 10.000 pelayan itu. Ya. Kemudian setiap pelayan dia membawa talam. Bahasa ini apa? Sadur ya, talam. Nampan dia bawa. Ya. Yang satu dari emas, yang satu dari perak. Yang emas makanan isinya. Lain makanannya, dan perak ini yang di kiri juga lain rasanya. Kira-kira kalau 10.000 pelayan, kapan kita habis memakannya itu? Bayangkan, kapan kita akan habis memakannya itu? Dan kita tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak ada yang kumat asam lambungnya, tidak ada yang akan kumat asam uratnya, ya. Maksudnya dia menikmati semua kenikmatan-kenikmatan itu, dia tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluarkan hingus, tidak pernah dia buang air kecil, tidak pernah buang air besar. Jangan tanyakan bagaimana caranya itu. Yang penting tetamu julukah. Nanti tanyakan bagaimana itu. Ya, ini bagaimana dia akan habis ini. Ya. Dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti jarum yang kita masukkan ke dalam laut kemudian diangkat lagi. Yang basah itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan yang tersisa itu yang tersimpan. Kira-kira berkurang di air laut itu? Ya, kalau manusia pertama, saya manusia yang terakhir, semua masukkan jarumnya ke dalam laut itu, kemudian diangkat lagi, apakah air laut itu akan berkurang? Tidak akan berkurang. Di hadits yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang terakhir masuk surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya fulan, masuklah kamu ke surga." Begitu dia menoleh ke surga, dia lihat surga ini sudah penuh. Dia kembali lagi ke Allah dan mengatakan, "Ya Allah, surga itu sudah penuh." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masuk saja." Dia noleh lagi, dia mengatakan, "Ya Allah, sudah penuh." Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tawaran, "Maukah berangan-angan?" Dia berangan-angan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Berapa hari dia berangan-angan? 7 hari. Dia berangan-angan, dibimbing oleh Allah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Terus 7 hari. 7 hari dalam hitungan manusia maksudnya. Apa yang kita minta dalam 7 hari itu? Ya, apa kita minta? Kita sehari saja saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Paling 2 jam selesai wahai selapu. Nah. Ini 7 hari dan dia dibimbing oleh Allah. Minta ini. Ya, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
mau enggak aku berikan kamu seperti yang kamu minta itu 2 kali lipat? Mau ya Allah. Kalau gitu saya tambahkan lagi 3 kali lipat. Mau ya Allah. Sudah dia berangan-angan minta, sudah 7 hari dia minta-minta ini. Berapa, bagaimana banyaknya itu? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu aku akan berikan engkau 10 kali lipat. Subhanallah. Itu sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak kurang. Ya. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwah, ayat ini memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam ayat ini untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya setiap detik. Antum bayangkan dalam 1 detik ini, dalam 1 detik berapa makhluk yang minta kepada Allah? Ya, berapa makhluk yang minta kepada Allah dalam 1 detik itu? Ya, semut, belalang, binatang, manusia, entah di mana, di langit, di bumi, dan di antara langit dan di antara bumi ini, mereka semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka semua yang mereka minta. Kemudian yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahasanya berbeda-beda. Orang di Lombok tidak sama bahasanya dengan orang di Cina. Orang di Cina tidak sama bahasanya seperti orang di Jepang. Yang minta di Jepang tidak sama bahasanya dengan yang minta di Afrika. Dan bahasa-bahasa manusia tidak sama dengan bahasa-bahasa burung. Bahasa-bahasa burung tidak sama dengan bahasa-bahasa semut. Dan seterusnya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka permintaan-permintaan mereka, dan tidak pernah berkurang sedikit pun apa yang ada di perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini, fabtaghu indallahir rizqa. Mintalah kepada Allah rezeki itu. Lalu kata Syekh, ka'an yaqul, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku rezeki. Berupa apa? Berupa ilmu yang bermanfaat. Karena ini rezeki yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar, ilmu yang bermanfaat ini. Atau kata Syekh, au Allahumma rzuqni malan halalan. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa harta yang halal. Ya, banyak orang-orang yang rezekinya Masya Allah, hartanya tidak habis dimakan oleh 7 keturunannya. Tapi semuanya hartanya itu adalah harta yang kotor. Lihat para koruptor. Ya, bukan 100-200 juta dia punya. Ratusan miliar. Ya, harta yang dia miliki. Namun dia lupa bahwa nanti satu saat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tentang 1 rupiah ayo ikhwah. Tapi dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap butir beras yang masuk ke dalam perutnya. Ya, bukan tentang 1 rupiah, 2 rupiah. Kalau itu ya sudah pasti. Ya, bagaimana berat pertanyaan mereka nanti? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya setiap rupiah akan ditanya oleh Allah min aina iktasabahu, dari mana engkau mendapatkannya ini, wa fima anfaqahu, dan kemana engkau belanjakan hartamu ini. Ya, jangan dikira itu tidak akan ditanya. Kemudian fahuwa subhanahu al-mutafarridu birrizq. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberi rezeki. Tidak ada selain Allah yang bisa memberi rezeki. Walidzalik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabtaghu indallahir rizq. Maka mintalah kepada Allah rezeki itu, jangan minta kepada selain Allah. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Orang yang sangat lemah akalnya, yang tahu Allah yang maha kaya,
yang memiliki segala-galanya, lalu dia minta kepada makhluk yang tidak punya apa-apa. Yang ngombe karana ini. Ya. Kelewatan pinter ini namanya. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian yang kedua yang Allah minta dari kita di dalam ayat ini adalah ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Fala yad'u ghairahu. Tidak dia minta kecuali kepadanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Meminta rezeki kepada Allah itu adalah ibadah. Ya. Jadi, ketika kita meminta, mengatakan Allahumma, ya Allah berilah aku ini. Ya Allah aku mohon kepadamu ini. Ya Allah aku mohon kepadamu ini. Ya Allah aku mohon kepadamu ini. Semua itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Semakin kita sering minta kepada Allah, Allah semakin senang. Sebaliknya kalau makhluk, semakin sering kita minta kepadanya, dia akan apa? Dia akan marah. Kalau Allah semakin sering kita minta, semakin banyak kita minta, Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan jangan beribadah kepada selain Allah. Meminta rezeki ini termasuk ibadah. Ya, tidak boleh dialihkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, ini namanya syirik. Fahamina ya ikhwah? Ya. Jadi, apabila kita meminta kepada selain Allah, apa selain Allah itu? Selain Allah itu banyak. Malaikat, nabi, wali, rasul, orang saleh, atau apa saja namanya. Minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, ini namanya apa? Syirik. Ya. Minta kepada selain Allah kesehatan. Padahal kesehatan itu yang bisa memberikan kita hanyalah Allah. Nah, minta kesehatan kepada selain Allah ini namanya syirik. Minta kepada selain Allah rezeki. Padahal rezeki itu ada di tangan Allah. Meminta kepada selain Allah ini adalah syirik. Ya. Minta penjagaan kepada selain Allah. Padahal yang mampu menjaga manusia hanyalah Allah. Maka minta penjagaan kepada selain Allah itu adalah syirik. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'buduhu", sembahlah Dia satu-satunya. Jangan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang ketiga, syukrullahi ala ni'amih. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmah-nikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lianna al-mu'ti li hadhihi lianna Allah huwa al-mu'ti li hadhihi ni'am. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Karena semua nikmah-nikmah yang ada pada kita ini, yang memberikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji, ini adalah nikmah dari Allah. Ya, yang bisa memberikan kita nikmah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya orang-orang yang tidak diberikan nikmah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kesempatan, punya kesehatan, namun tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Tidak diberikan dia nikmah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, menuntut
ilmu ini merupakan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat berjamaah, ini adalah nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun dia tidak datang ke masjid. Dia tidak salat berjamaah. Dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah ini. Kita makan, kita minum, itu adalah nikmah dari Allah. Ya, betapa banyaknya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah yang sangat banyak, namun dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Salah seorang di Mesir, kekayaannya sangat melimpah. Istana dia buat sana sini. Ya. Namun entah dia punya penyakit apa saja. Penyakitnya itu sehingga dia tidak boleh makan makanan tertentu. Ada makanan orang Arab namanya ful. Tahu antum nama ful? Ful itu jadi kayak kacang merah itu dimasak sampai dia menjadi seperti bubur, ya, kemudian dimakan pakai roti. Itu namanya ful bahasa orang Arab. Jadi ini di Mekah untuk sarapan pagi, ya, dimakan pakai roti namanya tamis, ya, namanya ful. Apa kata orang kaya ini? Dia mengatakan, ambil semua kekayaan saya ini, mas-masan saya ambil dia semua, harta saya, uang saya ini ambil semua, tanah semua istana saya ini ambil, tapi kasih saya makan ini. Lihat aja, padahal itu makanan yang sangat-sangat sederhana. Ya, makanan yang paling murah, makanan semua lapisan. Orang yang paling rendah juga makan makanan itu. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmah ini dari dia. Padahal diberikan dia harta yang begitu banyak, namun makanan yang harganya 2 real dia tidak boleh makan. Dia tidak bisa menikmati makanan yang sederhana itu. Sampai dia mati dia tidak bisa makan itu. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah. Jadi nikmah Allah ini patut untuk kita syukuri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru lahu, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dia mengatakan, washkuru lahu, dan berterima kasihlah kepadanya, bersyukurlah kepada Allah. Fahuwa isyaratun ilal ikhlas. Ini adalah isyarat dari Allah agar kita ikhlas dalam berterima kasih. Ayo ikhwah, ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya apa? Artinya kita melakukan apa saja murni karena Allah, kita tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya, berterima kasihlah kepadanya. Isyaratun ilal ikhlas. Ini perintah kepada kita agar kita ikhlas dalam berterima kasih. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, apa kata Syekh? Ai washkuru ni'matallah lillah. Ya, berterima kasihlah atas kepada Allah atas nikmah-nikmah yang Allah berikan kepada kalian, lillah, karena Allah. Maksudnya berterima kasihlah karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita berterima kasih kepada Allah atas nikmah yang Allah berikan kepada kita ini. Kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah dari terima kasih kita ini. Faham ya ikhwah? Faham apa belum? Saya ulangi lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmah. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah nikmat Allah ini. Ya, ketika kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah, harus karena Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang saya jelaskan ayol ikhwah. Kata Syekh kemudian, karena li'anna syakir qad yashkurullah li baqa'in ni'mah. Karena banyak orang-orang yang berterima kasih kepada Allah semata-mata agar nikmahnya ini dijaga oleh Allah. Faham ini? Ya, berarti dia bersyukur di sini karena Allah. Faham atau belum ayo ikhwah? Banyak orang berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Tapi berterima kasihnya itu agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmah-nikmah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Sekarang ayo ikhwah, antum kesini ini, ya, mungkin ada di antara antum yang datang kemari ini, dia iseng, dia ingin ketemu sama fulan dan fulan. Ya, ada yang datang untuk ngaji. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya menuntut ilmu. Menuntut ilmu, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada di antara antum di sini yang benar-benar ke sini untuk menuntut ilmu. Ada yang ke sini mungkin tidak ada temannya di rumah. Tidak ada teman yang ngobrol di rumah. Datanglah dia ke sini. Ya, apakah sama niatnya ini? Tidak sama niatnya. Kemudian yang dia akan dapat dari Allah, apakah sama? Tidak mungkin dia sama. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, amal perbuatan kita itu tergantung daripada niatnya. Dan masing-masing diberikan kepada kita oleh Allah tergantung daripada niatnya. Nah, yang niatnya ingin bertemu dengan temannya, ya yang dia dapati bertemu dengan temannya. Yang niatnya karena Allah untuk menuntut ilmu, dia akan diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk menjaga nikmat itu. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menjaga nikmat itu. Si fulan ini berterima kasih kepada Allah agar nikmatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia akan dapatkan apa? Apa yang dia akan dapatkan? Ya belum faham antum ya ikhwah. Nikmatnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dia bersyukur ikhlas karena Allah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, dia berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih baik? Yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, dia bersyukur supaya dijaga nikmatnya. Ya Allah menjaga nikmatnya. Tapi pahala bersyukur itu keikhlasan dapat dia? Tidak dapat. Nah, orang yang ikhlas bersyukur kepada Allah, ya, di samping Allah memberinya pahala, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga nikmat itu darinya. Faham ini maksudnya ya ikhwah? Jadi, bersyukur kepada Allah itu harus ikhlas karena Allah. Ya, apakah Allah berikan kepada kita yang kita inginkan atau tidak, kita tetap bersyukur kepada Allah. Apa manfaatnya ini ya ikhwah? Manfaatnya adalah sangat besar. Ketika seseorang dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmah, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmahnya. Tiba-tiba datang maling lalu dicuri dia. Uangnya dicuri, mobilnya dicuri. Dia pasti akan apa? Kecewa, susah, sedih. Ya, bahkan dia merasa Allah tidak mengabulkan permintaan saya. Allah ini teganya Allah, padahal saya setiap hari saya bersalat berjam dan seterusnya. Tapi kalau dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicuri tidak dicuri, dia akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahamina ya ikhwah? Jelas apa belum jelas?
Ingat antum ya ikhwah, berulang kali kita sampaikan, ketika seseorang, ya, seorang hamba dicabut nyawa anaknya, anak yang paling dia sayang. Begitu dicabut nyawa anaknya, apa katanya? Alhamdulillah, dia puji Allah. Enggak ada susah. Enggak ada sedih, justru dia puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan malaikat-malaikat itu, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Qalu na'am. Mereka mengatakan ya. Qabattum thamarata fuadih? Apakah kalian mencabut nyawa anak yang paling dia sayangi? Mereka mengatakan na'am, ya Allah, kami mencabut anak kesayangannya. Ya. Lalu Allah bertanya, padahal Allah Subhanahu wa taala semua tahu. Allah bertanya, "Madza qala 'abdi?" Apa kata hambaku ketika kalian mencabut anak kesayangannya? Ya. Dia mengatakan hamidaka wastarja'. Dia mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mampu seperti ini? Ya. Kalau orang tidak sampai ke tingkat ikhlas, tidak mungkin dia seperti ini. Kan contohnya saja buktinya saja. Sekarang kalau kita taruh sandal ini, ya, di pintu ini kita taruh sandal. Qaddarallah mungkin ada orang yang tua yang dia tidak lihat. Sandalnya orang itu dia hijau, sandalnya biru. Karena dia tua, kurang penglihatan, dikira sandalnya dia. Dipakai kemudian masuk di lewat pintu ini. Yang punya sandal sekarang keluar. Begitu dia tidak temukan sandalnya, pasti dia akan apa? Ngeremon, marah dia. Dia cari ke sana. Sampai di sana ditemukan sandalnya. Semakin dia ngeremon lagi. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah. Ini masalah sandal. Lalu bagaimana kalau anak kesayangannya dicabut nyawanya oleh Allah? Ya. Ketika nyawa anaknya yang paling dia sayangi itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya, ubnu li'abdi baitan. Bangunkan untuk hambaku ini istana, wasammuhu baital hamdi. Dan namakan istananya itu istana pujian-pujian, karena dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah. Siapa yang bisa seperti itu ayo ikhwan? Ya, anak kesayangannya meninggal dunia lalu dia mengatakan alhamdulillah. Kalau ada orang yang mengatakan alhamdulillah ketika anaknya mati atau istrinya mati, la ya demen kita anaknya mati katanya. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi kata Syekh, washkuru ni'matallah lillah. Terima kasihlah atas nikmat Allah, namun berterima kasih ini karena Allah. Jangan karena berterima kasih karena ingin dijaga, ingin ditambahkan, tapi berterima kasih semata-mata karena Allah, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lianna syakir qad yashkurullah li baqa'in ni'mah. Karena banyak orang yang berterima kasih kepada Allah, tujuannya adalah agar Allah menjaga nikmahnya itu. Ya, wa hadza la ba'sa bihi. Ini tidak apa-apa. Namun yang dia dapatkan adalah penjagaan nikmat itu. Pahala dari Allah tentunya dia tidak dapat. Ya. Banyak ummahat-ummahat dia puasa Senin Kemis, atau dia puasa Daud, atau puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melangsingkan badannya. Maka yang dia dapatkan di sini apa? Langsing badannya. Pahala belum dapat, dia tidak dapat dia pahala karena dia hanya sekedar melangsingkan badannya yang dia inginkan. Maka badannya yang langsing itu dia dapatkan. Kemudian walakin kaunuhu yashkurullah wa ta'ti iradatu baqa'in ni'mati tab'an. Adapun jika dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, ya, lalu ingin dijaga nikmat Allah ini, itu mengikuti niatnya yang pertama, maka kata Syekh ini tidak apa-apa.
Wa hadha huwal akmal wal afdal. Ini yang lebih sempurna dan lebih afdal apabila dia mensyukuri nikmat Allah. Ya, dia mensyukuri nikmat Allah semata-mata karena Allah. Dijaga atau tidak dijaga, dicuri tidak dicuri, dia tetap mengatakan alhamdulillah. Ini karena ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa syukru fassaruhu bi annahu perhatikan ini ayo ikhwah. Para ulama menjelaskan apa arti bersyukur, apa arti berterima kasih itu. Mereka mengatakan al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Syukur itu adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Yang namanya berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, apakah itu cukup dengan lisan saja? Yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah itu adalah melakukan ketaatan-ketaatan, melaksanakan perintah-perintah yang memberikan kita nikmah itu. Yang memberikan kita nikmah itu siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya apabila kita malas melaksanakan ketaatan-ketaatan, itu tanda bahwa kita ini tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Jelas ini? Ya, kalau kita sedikit berzikir, sedikit membaca Al-Quran, sedikit mempelajari agamanya, itu tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit. Nah, di sini bahayanya apa ya ikhwah? Bahayanya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmah yang banyak. Ya, diberikan rumah yang bagus, diberikan kendaraan yang bagus, anak-anak yang sehat, makanan-makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, lalu beribadahnya kita sedikit, maka ini tidak seimbang nikmah dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini akan memberatkannya nanti di akhirat. Faham ya ikhwah? Jelas ini apa tidak? Ya, jadi tidak sesuai nikmat Allah dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqalu innahu yakunu fi thalathi mawadhi'. Terima kasih ini ada di 3 tempat dari tubuhnya manusia. Di tubuh kita ini tempat berterima kasih itu ada di 3 tempat. Yang pertama al-qalb, di hati. Ya. Wa huwa an ya'tarifa biqalbihi anna hadhihi an-ni'mah min Allah. Yaitu dia mengakui bahwa nikmah ini dari Allah. Rumah, kendaraan, harta, kesehatan ini semua dari Allah. Jangan kita seperti Qarun. Apa kata Qarun? Dia mengatakan innama utituhu ala ilm. Ini Allah berikan kepada saya karena saya pintar. Na'udzubillah. Ya, ada orang yang lebih pintar dari kita, jutaan, bahkan mungkin ratusan juta orang lebih pintar dari kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan mereka apa-apa. Ya, jadi harus kita mengakui dari dalam hati kita bahwa nikmah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan karena saya pintar administrasi, ya, atau bapak-bapak yang jadi petani, Masya Allah tanamannya bagus, oh ya karena saya setiap hari saya semprot dia. Ya, kalau Allah menghendaki dia rusak, meskipun antum semprot dia setiap jam, apakah mungkin dia akan baik? Tidak mungkin dia akan baik. Apa? Habis waktu saya ini? Habis waktunya? La ilaha illallah. Gak habis waktunya ini. Enggak tahu ini nikmah atau apa ini. Taib, habis waktu saya. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.